Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang deviasi dan error ya. Seperti biasa, kita klik di dalam Google Colab, klik New Notebook gitu ya. Kemudian tunggu sebentar. Di pertemuan sebelumnya kita belum belajar bagaimana menyimpan terlebih dahulu ya. Jadi Anda ketika akan menyimpan di atas itu akan ada title ya. Misalkan sekarang kita akan belajar tentang deviasi dan error. Tulis saja deviasi dan error seperti ini gitu ya. Lalu di sini eh, tuliskan teksnya dulu, deviasi dan error gitu ya. Lalu apa saja library yang akan kita butuhkan, library-nya gitu kan. Karena kita akan mengambil data, kemudian akan menghitungnya, maka kita akan ambil beberapa di sini seperti seperti NumPy. Jadi kita import dulu, import NumPy, NumPy SNP, kemudian import pandas, SPD, kemudian import matplotlib, pyplot, splt. Kemudian karena kita akan menggambar yang lain, kita menambahkan Seaborn ya, import Seaborn SNS gitu ya, SNS. Lalu seperti biasa kita running dulu ya, supaya memastikan bahwa itu bisa berjalan sampai muncul tanda checklist di sebelah kirinya. Nah, coba kita akan akan mengetahui atau mengambil data frame terlebih dahulu. Data frame-nya dibuat sendiri ini ya. Misalkan kita akan buat data frame. Data frame-nya misalkan kita tulis df aja. Kemudian di sini pandasnya kita panggil gitu kan. Kemudian data frame. Lalu kita masukkan datanya langsung isi di sini. Misalkan saya ambil 9, 20, 15, 39, kemudian 35, kemudian 55, kemudian 40, kemudian 67. Kalau kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Nah, kalau ditulis seperti ini maka indeksnya akan otomatis 0, 1, 2, 3. Nah, kita akan mencoba menambahkan sebelah kirimnya ada kolomnya ya. Dibiarkan aja maka akan muncul tulisan kolom S. Anda tambahkan aja di sini, kita tulis aja sebelah keterangan si ininya tuh, misalkan ini frekuensi ya, frekuensinya, kemudian tambahkan, karena kita mau nambahkan indeks ya, indeksnya itu indeks, coba biarkan aja tuh ada muncul indeks, kemudian kita ganti indeksnya dengan sesuai dengan kemauan kita, misalkan ABC atau 1, 2, 3 berurut ya, tapi sesuaikan dengan banyaknya data. Ini ada 8 gitu ya. Lalu pastikan bahwa data frame ini bisa berjalan. Nah, kalau Anda mau memanggil, maka DF-nya kita panggil seperti ini ya. Kalau kita mau mengubah data frame-nya menjadi eh, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, tambahkan aja T. T itu adalah transpose-nya. Maka datanya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi data ke-1 9, data kedua 20 dan seterusnya. Gitu ya. Itu yang pertama ya, membuat data frame menggunakan pandas di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat eh, apa untuk membuat deviasi dan error itu kan kita butuh
deviasi dan error itu butuh dua data ya. Maka dengan cara yang berbeda saya tambahkan di sini misalkan data yang pertamanya X. Kita ambil misalkan datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Lalu data yang di atas saya ambil nih. Y-nya ini, Y-nya saya ambil dari sini nih. Gitu ya. Sampai dengan 67 ini ya. Coba kita ambil, disorot aja ya, terus dimasukkan ke sini. Lalu kita buat untuk menampilkan seberapa seberapa banyaknya error gitu ya, kita panggil scatter. Scatter biarkan aja dulu sampai ada tulisan scatter, tampilkan di sini E, Y, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini belum ke apa ya? Saya hanya menampilkan yang misalkan saya punya prediksi ya, punya prediksi berdasarkan data yang ada, gitu ya. Kita tambahkan di sini, misalkan saya punya prediksinya X1-nya adalah ini nih. Kita definisikan dulu pakai NumPy lens space-nya ya. Lens space-nya misalkan dari 0 sampai dengan 10 gitu ya. Lalu saya punya persamaan Y1 sebagai fungsi prediksi. Misalkan di sini 4 ditambah 7 dikalikan dengan X1 yang di atas nih. X1 yang ini nih. Yang ini. Nah, lalu pyplot PLT gitu ya. Plot dari X1, Y1 tapi dengan warna yang berbeda. Misalkan saya tambahkan color di sini. Colornya itu di sini bisa warna berbeda-beda ya. Misalkan warna merah, biru dan lain sebagainya supaya warnanya berbeda. Bukan ini kita tambahkan aja warnanya red supaya tidak ada tulisannya mengganggu. Tambahkan ini PLT show seperti ini. Maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, supaya ada istilahnya ada variabel independen atau variabel bebas, ada variabel tidak bebas. Kita tambahkan ya di sini ini misalkan PLT title-nya dulu. Title-nya adalah diagram gambar deviasi lah misalkan deviasi dan error gitu misalkan ini. Contoh ya, ini contoh. Kemudian PLT X labelnya itu kita tambahkan ini variabel independen. Kemudian yang bawahnya itu, yang sampingnya itu, samping sumbu Y-nya itu, Y labelnya itu variabel dependent. Dependent itu berarti independen tidak bebas, independen bebas, independen itu tidak bebas. Maka akan muncul seperti ini. Nah, variabel independen yang ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, atau saya tambahkan aja ya, di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Sumbu Y. Nah, kalau yang namanya deviasi selisih ya antara warna biru sama warna merah. Kalau yang warna merah adalah garis prediksi. Jadi kalau misalkan saya ambil nomor 3 yang atau nomor 4 ya, nomor 4 ini. Nomor 4 itu titiknya kan di atas garis. Titik dengan garis punya selisih. Nah, yang namanya selisihnya itu error. Dan kita akan menghitung berapa sih di sini yang paling besar selisihnya gitu kan. Kemudian di sini akan melihat beberapa maksimum error, kemudian
mean absolute error, kemudian mean square error atau MSE. Bagaimana caranya? Tapi sebelum ke sana, kita akan lihat dulu si data di atas ini, gitu ya. Melihat datanya ini apakah data yang DF tadi ya, deviasi dan lain sebagainya, dengan cara menambahkan describe, gitu ya. Biarkan aja dulu di sini akan muncul tuh describe. Ini akan melihat datanya dulu nih, keterangan data di atas gitu ya. Nah, ketika kita lihat jumlah datanya, banyaknya data, count itu kan banyaknya data ya, itu 8. Rata-ratanya itu 35. Kalau dijumlahkan, kemudian dibagi 8, dan standar deviasinya adalah 19. Nah, yang disebut dengan standar deviasi adalah selisih dari nilai sesungguhnya dengan nilai prediksi yang dikuadratkan di akar gitu ya, yang dirata-ratakan lagi gitu ya ini. Jadi selisih ini, selisih ini, selisih ini itu namanya standar deviasi. Kemudian nilai minimumnya ya 9 tadi ya, di sini 9, nilai maksimumnya adalah 67, di sini ini 67. Kemudian Q1-nya 18,75, Q2-nya 37, Q3-nya 43,75. Nah, karena tujuan kita adalah mencari nilai maksimum kesalahan, maka ada satu yang harus ditambahkan yaitu library gitu ya. Library-nya tambahin, library-nya kita menggunakan import escalon ya, escalon metrik gitu ya, ada escalon panda, ada escalon metrik gitu ya. Coba tunggu ini apakah muncul atau tidak. Kalau tidak muncul maka Anda tambahkan sendiri ya, metrik pakai S nih, kemudian SM gitu ya, SM, lalu di SM nih, SM, kemudian dari escalon tadi, from escalon kita impor apa? Import linear model. Coba kita run. Oh, ini ada yang salah, import escalon metric. Oh, import escalon metric learn to learn-nya itu harusnya pakai N nih. Jadi kalau salah di dalam ini memperbaikinya mudah. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu, misalkan kita akan mengecek nilai maksimum kesalahannya ya, maksimum errornya. Tambahkan library dulu ya, from escalon lagi, from escalon, kemudian import apa? Import ini escalon metrik ya, escalon metrik karena udah ada, tapi kita yang belum ada itu metrik S, impornya apa ini? Import karena mencari maksimum kesalahan, kita tambahkan maksimum mark dulu, max error. Nah, lalu kita maksimum kesalahan dari Y. Misalkan di sini X dan Y ya. Di sini maksimum max error, kita panggil nih maksimum errornya antara di sini tadi di atas apa? X dan Y ya. X, Y. Lalu kita cek. Nah, 59.
Jadi maksimum dari, kalau kita lihat di sini, ini selisihnya kan 8, ini selisihnya 18, dan selisih yang terbesarnya adalah 59. 59 di mana? 59 itu berarti yang ini nih ya. Ini nih 67 sama 8 yang terbesarnya. Kalau kita cek, yang terbesarnya selisih ya. Selisihnya adalah 59. Atau kita ambil contoh lain ya untuk menentukan maksimum error dari sebuah data lah ya. Misalkan ini contoh lain maksimum error seperti ini nih. Maksimum error, kita ambil data sendiri lah ya, misalkan ada X atau gini, Y sebenarnya gitu, yang kita dapatkan, misalkan ini 74, kemudian 76, kemudian 74 kembali, kemudian 69, kemudian 58, kemudian 71, kemudian 66, kemudian 65 gitu ya. Nah, misalkan di sini prediksi nih. Ya, prediksi. Nah, kita tambahkan nilainya, misalnya ini 78, prediksinya 78, kemudian 79, kemudian 75, kemudian 66, kemudian 70, kemudian 66, kemudian 67. 67 ya. 67 ya. 67. Lalu kita akan mencari berapa sih kesalahan terbesarnya. Jadi tadi apa? Maksimumnya biarin dulu, maksimum errornya. Nah, maksimum errornya akan terlihat dari Y sebenarnya gitu ya. Biarkan dulu aja Y true atau Y sebenarnya. Y sebenarnya dibanding dengan Y prediksi gitu ya. Kita akan lihat ini ada kesalahan tuh. Ya sebenarnya ya prediksi, raise value error, input. Oh, di sini datanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini ada satu data yang missing ya. 78 79 75 66, tambahkan aja misalkan sebelum ini 63 lah. 63. Nah, itu. Ini coba kita, missingnya ternyata maksimum error antara data sebenarnya dengan data prediksi itu 5 gitu ya. Oke, ini maksimum error. Yang berikutnya kita akan mengecek berapa sih rata-rata error mutlak. Rata-rata error mutlak atau istilah ininya mean absolute error atau disingkat MAE gitu ya. Ini kita pakai data yang ini ya, tapi sebelumnya kita harus manggil di sini nih library-nya. Seperti biasa kita copy aja from sklearn di sini. Kemudian Anda tambahkan di sini maksimum errornya itu dengan menuliskan mean, biarin aja dulu, nanti akan muncul ada namanya mean absolute error. Nah, tinggal kita masukin data yang ini ya, atau nggak dipanggil juga silahkan, dipanggil untuk mempermudah pemahaman juga boleh. Kemudian di sini mean gitu ya, maka akan muncul nih nanti mean absolute errornya dari
Y sebenarnya, Y sebenarnya dengan Y sebenarnya dengan Y prediksi. Nah, maka akan muncul di sini besarannya berapa. Ternyata kalau min errornya, ya min absolute errornya, jadi ini X1 dikurangi X rata-rata di apa namanya, di absolutkan atau di harga mutlakan ditambah eh, apa namanya, oh ini gini, kalau 78 kurang 74 absolutkan, 79 kurang 76 absolutkan, dan seterusnya. Ini akan ketemu jumlahnya adalah 2 dibagi dengan banyaknya data ya, karena rata-rata kan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang eh, apa namanya yang terkenal ini di dalam statistik, yaitu MSE, mean square error. Kalau itu absolut ya. Jadi kita akan jelaskan rata-rata jumlah kuadrat error atau mean square error atau disingkat MSE. Nah, di sini hanya memanggil ini aja ya. Kemudian di sini tapi di sini kita tambahkan minnya, min apa nih? Min gitu ya. Akan muncul di sini min square, mana square? Min square error. Lalu kita copy aja ini. Kemudian kita tambahkan di bawahnya, panggil ya, min square error dari Y sebenarnya dengan Y prediksi. Oke, maka akan diperoleh datanya sebesar 9,625. Ya, hanya ini ya untuk pertemuan yang kedua. Jika Anda menyukai, silakan Anda like dan subscribe. Nanti akan lanjut ke bagian yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.